Seorang anak selalu dibully teman-teman kelasnya. Bahkan para pembuli juga berani mengganggu orang tua anak bernama Nezuko ini. Namun di kelas itu ada salah satu pria yang baik kepadanya bernama Tanjiro. Hari itu Nezuko ditendang masuk ke dalam lumpur oleh teman-temannya. Karena sebelumnya ketika ia akan pulang, ia tidak menemukan sepatunya di lokernya. Ternyata para pembuli ini sudah membuang sepatunya ke dalam lumpur. Alhasil Nezuko harus pulang dalam keadaan kotor dan di jalan tidak sengaja bertemu dengan adiknya. Ketika melihat kakaknya, adik Nezuko menangis. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Sang ayah ke sekolah untuk protes kepada guru Nezuko, namun guru Nezuko hanya menanggapi dengan biasa saja. Ia menyuruhnya untuk diam saja karena sekolah ini sebentar lagi akan tutup, karena memang murid-muridnya sudah tidak ada lagi. Esoknya ketika Nezuko datang ke sekolah, meja Nezuko sudah dicoret dengan tulisan yang tidak pantas. Perempuan rambut pirang bernama Amane inilah dalang dari perbuatan teman-temannya. Esoknya lagi-lagi Nezuko menemukan ada sebuah bangkai hewan di lacinya. Salah satu pembuli mengadu kepada guru mereka, namun ibu guru terlihat diam saja dan terus menulis di papan tulis. Tanjiro kemudian menegur pemuda itu karena tingkahnya yang kekanakan. Tanjiro bahkan menegur Amane untuk menghentikan perbuatannya. Laki-laki pembuli ini langsung membela Amane bahwa Amane tidak bersalah. Anak-anak itu kemudian tertawa-tawa sendiri melihat kertas yang digambar Amane. Tiba-tiba saja bu guru mulai gelisah dan kemudian berlari keluar dan ia tiba-tiba muntah. Anak-anak murid makin mengolok-oloknya dan tidak ada rasa hormat. Ketika Nezuko pulang, ia menemukan ayahnya sedang diobati karena sebelumnya ia ditendang oleh anak-anak yang membuli Nezuko. Orang tua Nezuko kemudian memutuskan untuk menyuruh Nezuko untuk tidak usah datang ke sekolah daripada ia mengalami perundungan terus-menerus. Jadilah Nezuko dengan gembira berbahagia di rumah saja dan bermain dengan sang adik. Di sekolah, anak-anak mulai bosan karena tidak ada bahan untuk dibully. Kemudian ia memanggil salah satu anak bernama Rumi. Karena tidak ada yang bisa dibully, jadilah Rumi yang diminta anak-anak itu untuk pergi ke rumah Nezuko menyuruhnya ke sekolah. Rumi datang ke rumah Nezuko dan berbasa-basi menanyakan kabarnya. Ia juga berpura-pura datang untuk meminjam sebuah DVD milik Nezuko. Dan diam-diam ketika Nezuko berbalik, ia mencoba memoto Nezuko. Namun usaha Rumi gagal karena Nezuko melarang anak itu memotretnya. Rumi akhirnya jujur kepada Nezuko jika Nezuko tidak datang ke sekolah, dirinya lah yang akan dibully oleh geng Amane. Tapi Nezuko masih bersikeras tidak ingin lagi datang ke sekolah. Jadilah esoknya anak-anak ini membuli Rumi dengan mengurungnya ke dalam sebuah loker. Rumi mengatakan bahwa Nezuko enggan ke sekolah karena tidak suka pada mereka. Kemudian mereka juga membuli Rumi dengan menggunting rambutnya sembarangan. Namun Rumi di sini terlihat menyukainya. Rumi berusaha berbaur dengan geng Amane agar diterima oleh Amane. Bahkan Rumi mengatakan kepada Amane bahwa ia ingin menghabisi Nezuko. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di part selanjutnya.